Pak Bayu tuh bener-bener kayak dapat rezeki nomplok. Mereka gak kesusahan sama sekali. Bahkan mereka sampai beli tanah dan bangun rumah di perumahan mereka. Buset. Semenjak ngelakuin ritual itu tuh Budia jadi lumayan sering hamil dan numbalin janinnya untuk pesugihan tukar janin itu. Sorry Nat, si Budia sama Pak Boy ini punya anak belum sih? Udah satu Moy. Satu doang kan? Satu. Nah ini tuh semenjak anak kedua baru dia mulai tuh ritualnya. Oh. Setelah 25 tahun berlalu, lo berdua ingat kan tadi gue bilang kalau misalkan Pak Bayu sama Budia tuh punya satu anak, yang anak pertama itu. Nah namanya tuh Irma. Dan dia tuh sekarang umurnya udah 26 atau sampai 27 tahunan lah. Iya. Nah di situ tuh Budia yang udah semakin tua udah nggak bisa hamil lagi. Jadi mau nggak mau pesugihan mereka tuh berhenti. Tapi karena mereka berdua juga nggak mau jatuh miskin, akhirnya Pak Bayu sama Budia tuh muter otak. Cuma kalau jadiin Irma jadi kayak Budia dulu, mereka kasihan kalau Irma tuh harus hamil dan keguguran terus. Jadi mereka kepikiran saran dari Pak Iwan 25 tahun lalu untuk ikut pesugihan tutup garwo. Tapi dengan cara Irma tuh harus menikah dulu dan numbalin suaminya nanti. Oh. Budia sama Pak Bayu tuh ngejelasin lah dari awal gimana cara mereka jadi kayak sekarang ekonominya, dan gak menutup kemungkinan bisa jatuh miskin kalau si Irma ini gak ngelanjutin apa yang mereka lakuin kemarin. Berarti kayak ini ritual udah nyangkut gitu ya Nat? Udah nyangkut Moy, karena mereka tuh juga gak mau susah. Jadi udah kebiasa hidup enak selama 25 tahun. Nah ngedenger itu si Irma tuh gak mau. Jadi Irma juga bener-bener nurut lah sama orang tuanya buat ngikutin pesugihan sesuai dengan saran mereka. Yang mana sih pesugihan tutup garwo itu? Benar Bi. Jadi Irma mau untuk dia nikah sama siapapun itu buat nantinya jadi tumbal. Betul. Oke. Ini emang agak jahat sih ya Moy Bi. Cuma beneran dilakuin lah akhirnya sama Irma. Karena Irma ini juga cantik dan terawat dari kecil, jadi dia semakin mudah lah narik lawan jenis buat suka sama dia. Akhirnya Irma nikah nih sama laki-laki yang kita sebut aja namanya Ahmad. Ahmad tuh tergila-gila banget sama Irma. Padahal mereka tuh cuma pacaran 2 bulan sampai akhirnya menikah sama Irma. Dan karena niat awalnya udah kayak gitu, Irma tuh tahu untuk gak cinta-cinta amat sama Ahmad. Mereka juga bikin pesta nikahannya sesederhana mungkin, cuma di rumah Pak Bayu, dan tamu undangan cuma keluarga doang. 3 bulan mereka menikah, Pak Bayu datanglah ke tempat awal dia ngelakuin pesugihan berdua sama Irma. Mereka yakin buat ngelakuin pesugihan tutup garwo dengan numbalin suami baru Irma, si Ahmad. Karena yang diminta cuma nyawanya Ahmad, jadi Pak Bayu sama Irma tuh nyusun strategi untuk gimana cara nyelakain Ahmad tanpa ketahuan orang-orang. Akhirnya Pak Bayu tuh nyuruh orang bayaran buat ngebunuh Ahmad dengan cara ngerusakin rem mobilnya Ahmad. Jadi remnya dibikin blong. Terus pas Ahmad berangkat kerja, singkat cerita, Ahmad tuh kecelakaan tunggal di tol karena remnya blong. Akhirnya Ahmad meninggal di tempat. Nah gak lama keluarganya Pak Bayu tuh makin kaya lagi. Tapi ternyata mereka tuh gak puas Moibi sama apa yang mereka punya sekarang. Mereka akhirnya nambah lagi, pakai pesugihan kandang bubrah namanya. Nah pesugihan kandang bubrah ini tuh pesugihan yang dilakuin tanpa tumbal. Tapi jadinya setiap tahun tuh rumah Pak Bayu pasti selalu ada renovasi di salah satu rumah mereka yang ada di perumahan itu. Karena total rumah mereka kan ada 10 tuh. Pokoknya gak berhentilah pembangunannya, selalu ada setiap tahun. Karena katanya untuk maintain itu semua dan cara dapetin uang yang banyak tuh harus ngebangun bangunan terus. Dan ini juga jadi dilakuin sama keluarga Pak Bayu. Jadi bayangin deh Moebi, udah mereka pakai pesugihan janin, pesugihan tutup garwo, ditambah pesugihan kandang bubrah. Pasti mereka sekarang kaya banget gak sih? Wah gila ya. Maksudnya gue kebayang kenapa orang-orang yang ngemis di jalan dan mereka punya duit puluhan juta, emang pada dasarnya banyak banget orang-orang yang malas gitu loh. Dia udah tahu kerjaan yang enak kayak gimana, gampang dilakuinnya, dan ketimbang takut jatuh miskin, mereka mending ngelakuin itu. Iya bener. Lagi pula juga yang diminta sama pesugihan ini gak sesusah itu juga kan. Paling cuma tumbal doang untuk orang-orang kayak gitu. Betul-betul. Untuk ukuran mereka ya itu biasa aja. Cuman di pala gue sih anjing itu parah banget ya. Gue penasaran deh Nat, sampai sekarang kan berarti kasarannya si keluarga Pak Bayu jadi orang kaya raya kan? Iya. Mereka masih ngelakuin ritual itu, pesugihan itu? Kayaknya sih masih ya Moy, tapi lebih ke pesugihan yang kandang bubrah ini. Anjing, gue
sebenarnya menunggu-nunggu sih apa yang bakal mereka dapat dampaknya gitu. Setelah berapa puluh tahun kan mereka ngelakuin pesugihan kan. Gue yakin karena orang pesugihan tuh pasti bakal dapat bad impact-nya gitu lah. Nah belum dirasainnya siapa Bayu kan. Iya bener Kayak nanti gimana rasanya ya tiba-tiba jatuh miskin dan mereka udah nggak bisa pakai ritual itu lagi. Bener karena ya mereka kan ngelakuin ini gak mau jatuh miskin kan, mereka takut gitu. Ya atau mungkin emang mereka bener-bener gak punya hati kali ya, sampai mereka tuh berani ngelakuin pesugihan kayak gini. Karena menurut gue harusnya yang namanya manusia deep down tuh mereka pasti ada keresahan kecil kalau misalkan ngelakuin pesugihan, mereka numbalin orang gitu loh. Menurut lo gimana?